Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kembali kita belajar dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, hari ini kita akan membahas pengulangan materi matematika Aku 1A. Setelah selesai anak-anak ustazah menonton video ini, ustazah berharap anak-anak ustazah bisa mengingat kembali dan memahami semua materi matematika pada buku 1A. Untuk itu, anak-anak ustazah, mari kita lihat atau dengarkan dan pelajari materi berikut ini dengan senang dan gembira. Pada subtema 1, pembelajaran 1 pada buku Matematika 1A, kita belajar tentang lambang bilangan. Sekarang mari kita lihat. Ada sebuah gambar, apakah ini? Ya, ini gambar bola. Sekarang kita hitung berapa jumlah bola ustazah. Jumlahnya ada 1. Masih ingatkah anak ustazah bagaimana lambang bilangan 1? Ya, seperti ini. Lambang bilangan 1. Nah, bagaimana cara menulisnya? Dari kemudian ke atas dan ke bawah. Lalu bagaimana cara membacanya? Dibaca 1. Lalu kita hitung bola berikutnya ada 2. Lambang bilangan 2? Ya, seperti ini. Bagaimana cara menulisnya? Ya, dari atas melengkung lalu lurus. Bagaimana cara membaca 2, bilangan 2? 2. Sekarang kita lihat, ada berapa jumlah bolanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bagaimana lambang bilangan 6? Ya, seperti ini. Kita menulisnya dari atas, melengkung dan membuat bulat perutnya. Begitu seterusnya ya nak, 1 sampai 10 kita sudah pelajari bagaimana cara menulis lambang bilangan dan membacanya. Sekarang kita lihat apa ya perbedaan antara lambang bilangan dengan nama bilangan. Di sebelah kiri itu lambang bilangan, di sebelah kanan nama bilangan. Nah, untuk kata lambang bilangan itu kita menulisnya dengan menggunakan angka. Untuk nama bilangan kita menulisnya menggunakan huruf. Nah, lambang bilangan 2 seperti ini. Kalau nama bilangannya 2 seperti ini kita menulis dengan huruf. Lambang bilangan 3 seperti ini, jangan terbalik-balik ya nak. Lalu nama bilangan 3 seperti ini. Begitu seterusnya. Lambang bilangan kita tulis dengan angka, nama bilangan kita tulis dengan huruf. Selanjutnya kita lihat setelah anak ustazah bisa membaca dan membuat dan membedakan antara lambang bilangan dan nama bilangan, sekarang kita akan membandingkan. Ustazah mempunyai bola di sebelah kiri, jumlahnya ada 6, di sebelah kanan jumlahnya ada 3. Nah, jika kita bandingkan, manakah bola yang lebih banyak? 6 dibanding 3. Nah, di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 3. Kita bandingkan yang manakah yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah yang berjumlah 6. Maka sudah beri checklist seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ada 3 kotak bola. Kotak A jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kotak B jumlahnya ada 3. Kotak C ada 4. Nah, sekarang pertanyaannya, gambar manakah yang paling banyak? 6, 3, 4. Yang paling banyak adalah 6, yaitu kotak A. Lalu, gambar manakah yang paling sedikit?
Ayo, B atau C, 3 atau 4? Ya, yang paling sedikit adalah B, yang berjumlah 3. Lalu urutkan dari yang paling banyak. Nah, di antara ini yang paling banyak adalah A, kemudian C, kemudian B. Nah, bagaimana anak ustazah bisa mengurutkan? Untuk bisa mengurutkannya, anak ustazah harus hitung dulu. Setelah itu baru kita bandingkan dan urutkan. Nah, sekarang saya punya gambar kereta api. Pada gerbong kereta api yang membawa buah-buahan terdapat angka. Mulai dari 0, 1, 2, sampai 10. Nah, angka ini tertulis secara berurutan. Nah, pada gerbong kereta api yang kedua, itu ada angka yang hilang. Sekarang kita akan mencari angka berapakah yang hilang. Nah, untuk tahu bagaimana cara mengetahuinya, kita mulai membaca. 3, setelah 3, 4. Setelah 3, 4. Setelah 4 berarti angka 5. Setelah 5 berarti angka 6. Dan seterusnya adalah angka 7. Nah, ini cara mengurutkan bilangan apabila ada bilangan rumpang atau bilangan yang hilang. Kita mengurutkan dengan cara membaca dari awal. Selanjutnya kita belajar tentang pola gambar dan pola warna. Ingatkah anak ustazah? Nah, pertama kita akan belajar dulu pola gambar. Coba perhatikan. Untuk bisa menyelesaikan soal pola gambar, kita harus membaca gambarnya. Nah, pada gambar ini polanya adalah lingkaran dan persegi. Lingkaran persegi. Berarti pola selanjutnya adalah lingkaran persegi. Selanjutnya, lingkaran persegi. Berarti polanya lingkaran persegi, lingkaran persegi, lingkaran persegi. Nah, bagaimana dengan pola warna? Berarti fokus kita bukan bentuk gambarnya, tapi warnanya. Nah, ini warnanya ada pink dan warna coklat. Nah, berarti pola warnanya adalah pink coklat. Berarti pola selanjutnya pink coklat. Selanjutnya pink coklat. Anak-anak ustazah, untuk bisa menyelesaikan pola gambar dan pola warna harus diperhatikan atau kita baca dulu apakah gambar atau warna yang diinginkan. Sekarang kita masuk pada subtema 2. Pada subtema 2 kita akan belajar tentang penjumlahan angka 1 sampai 10. Insyaallah anak ustazah masih ingat tentang ini. Coba anak ustazah perhatikan, ustazah punya 2 kotak. Masing-masing kotak berisi jeruk dengan jumlah yang berbeda. Kotak pertama ada berapa jeruk ustazah? 1, 2, 3. Ada berapa nak? Ada 3 jeruk. Nah, ditambah dengan kotak yang kedua ada berisi berapa nih? 1, 2. Ada 2 jeruk. 3 ditambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah seluruhnya ada 5 jeruk. Nah, bagaimana kalau kita menjumlah dengan bentuk angka? 4 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk bisa menyelesaikannya ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan cara menggunakan jari yang diberikan Allah. 4 di tangan kanan, tambah 3 di tangan kiri. Nah, 4 di tangan kanan, tambah 3 di tangan kiri. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 4 ditambah 3 hasilnya 7. Nah, bisa juga anak ustazah dengan simpan di kepala. 4 di kepala tambah 3 di tangan. 4, 5, 6, 7. Sama ya nak ya. Mana yang lebih gampang? Terserah saja. Menurut anak ustazah yang lebih nyaman mencarinya. Nah, sekarang coba perhatikan gambarnya. Soalnya 6 ditambah titik-titik sama dengan 8. Hasilnya sudah diketahui 8. Nah, kita akan mencari 6 tambah berapakah yang hasilnya 8. Nah, anak ustazah bisa dengan cara menggunakan jari, juga bisa menggunakan simpan di kepala. Sekarang kita coba yang menggunakan jari. 6 di tangan, kita ambil tangan kita 6, lalu kita lanjutkan menjumlahkan sampai 8. 6, kita lanjutkan menjumlahkannya, kita tambahkan jari kita, lanjutannya 7,
8. Berarti tambah berapa jari kita? Ya, tambah 2. Nah, anak-anak Ustazah. Oke, nah sekarang kita lanjut. Ini adalah penjumlahan 3 bilangan. Sama sebelumnya, untuk bisa menyelesaikan penjumlahan 3 bilangan ini, kita harus menjumlahkan 2 bilangan pertama terlebih dahulu. Nah, 5 ditambah 2 adalah 2 bilangan pertama. Kita jumlahkan 5 di tangan kanan tambah 2 di tangan kiri. Hasilnya adalah 7. Lalu kita tambahkan dengan bilangan yang terakhir, itu bilangan 3. Berarti 7 ditambah 3. 7 di kepala tambah 3 di tangan. 7, 8, 9, 10. Gampang bukan? Nah, selanjutnya adalah soal cerita. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal cerita, yang penting kita harus membaca soalnya dan memahami maksud dari soal. Nah, sekarang kita baca. Ibu memasak 4 ekor ikan nila dan 3 ekor ikan lele. Berapa jumlah ikan yang dimasak ibu semuanya? Nah, anak Ustazah, jika tidak memahami satu kali membaca, kita boleh membaca ulang sampai kita paham dengan soal yang dimaksud. Sekarang ibu memasak 4 ekor ikan nila. Kita lingkari angka 4 ini. Kita tulis 4 ekor ikan nila ditambah 3 ekor ikan lele. Berarti 4 ditambah 3. 4 di tangan kiri tambah 3 di tangan kanan. Hasilnya adalah 7. Nah, begitu ya anak Ustazah. Selanjutnya kita masuk subtema 3, belajar tentang pengurangan. Nah, coba anak Ustazah lihat. Mula-mula Ustazah punya jeruk ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mula-mula Ustazah punya 6 jeruk. Kemudian 2 dari 6 jeruk Ustazah itu ada yang busuk. Maka Ustazah silang karena busuk jeruknya. Berarti berapa ya yang tersisa yang masih bagus? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Berarti awalnya Ustazah punya 6 jeruk, dikurangi 2 jeruk yang busuk, sisanya ada 4. Nah, sekarang kita coba pengurangan dengan bentuk angka. Coba anak Ustazah lihat, 7 dikurang 4. Kalau penjumlahan berarti kita menghitung maju, kalau pengurangan berarti kita menghitung mundur. 7 ditambah 4 bisa menggunakan simpan di kepala atau menggunakan jari. Nah, sekarang kita coba menggunakan jari. Kita ambil jari kita 7. Lalu, sudah kita kurangkan 4. Kita patahkan tangan kita 4. 1, atau kita tutup tangan kita 4. 1, 2, 3, 4. Yang tersisa adalah 3. Nah, bisa juga dengan simpan kepala ya, nak. 7 di kepala, 4 di tangan. 7, kita hitung mundur. 6, 5, 4, 3. Oke, mana yang menurut Anda bisa gampang? Boleh dipakai. Sekarang kalau pengurangannya 3 bilangan. Seperti ini, 10 dikurang 6 dikurang 2 sama dengan titik-titik. Nah, sama dengan penjumlahan tadi, kita cari dulu pengurangan 2 bilangan pertama, yaitu 10 dikurang 6. 10 di kepala kurang 6 di tangan. Atau 10 di jari, kita ambil jari kita kedua-duanya 10, lalu kita kurangi 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tersisa berapa Nanda? Ya, tersisa 4. Lalu kita kurangkan dengan bilangan terakhir, yaitu bilangan 2. Berarti 4 dikurang 2. Ambil jarinya 4, lalu ditutup 2, sisanya adalah 2. Anak-anak Ustazah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita. Pada subtema 1, kita belajar tentang lambang bilangan. Bagaimana cara menuliskan lambang bilangan 1 sampai 10, lalu membacanya dalam bentuk tulisan. Apa perbedaan antara lambang bilangan dengan nama bilangan? Lambang bilangan dalam bentuk angka, sedangkan nama bilangan dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan anak Ustazah bisa memahaminya dengan baik.
Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.